Pertama-tama sekali saya mengajak diri saya dan mengajak saudaraku saudariku untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga, yang Allah selalu berikan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Ketahuilah saudaraku saudariku bahwa hidupmu dalam setiap detik-detikmu di dalam kehidupan di permukaan bumi selalu bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Mustahil engkau akan lalui satu detik dari usiamu di permukaan bumi tanpa bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah, Allah pastikan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Menunjukkan luar biasa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah pastikan kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Namun yang aneh bin ajaib adalah Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung, namun kita merasakan kenapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita justru sedikit. Betul tidak? Betul tidak? Ngaku ya. Teramat banyak manusia hidup, mungkin salah satunya adalah kita, merasakan rahmat dan nikmat Allah yang banyak yang Allah katakan di dalam Al-Quran tadi, kok enggak terasa ya? Justru yang terasa tak banyak, sedikit. Dan pertanyaan tadi yang langsung dijawab oleh ibu-ibu dan sebagian bapak-bapak di sini membuktikan kebenaran apa yang saya katakan, bahwa banyak manusia hidup merasa rahmat dan nikmat Allah itu taklah banyak, bahkan sebaliknya merasa sedikit. Tidakkah kita merasa aneh? Tidakkah kita merasa ganjil? Kenapa Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung, kok saya merasakannya sedikit? Itu kan sama saja dengan Allah mengatakan, aku guyurkan kepadamu hujan yang sangat deras. Begitu kita rasakan, kok gerimis ya? Manakala ada seorang manusia hidup, seluruh orang lain atau mayoritas manusia mengatakan hujan ini begitu derasnya, lalu dia mengatakan ini gerimis. Gerangan apa yang akan kita katakan kepada orang seperti ini? Apa yang kita katakan kepada orang seperti ini, itulah yang akan kita katakan kepada manusia-manusia yang hidup merasa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya sedikit. Alangkah tidak pandainya Anda melihat sebanyak itu yang Allah berikan, kenapa terlihat sedikit? Sebanyak itu yang Allah curahkan, mengapa terasa sedikit? Bukan tidak banyak curahan rahmat dan nikmat, namun engkaulah
yang tak pandai melihat. Kesalahan besar manusia ketika berbicara tentang rahmat dan nikmat Allah, rahmat dan nikmat kecil dia besar-besarkan, rahmat dan nikmat besar dia kerdil-kerdilkan, sehingga nikmat-nikmat besar terasa kerdil baginya, sementara nikmat-nikmat yang tak seberapa besar dia besar-besarkan. Contoh nikmat yang tak seberapa besar adalah uang rupiah sebanyak 1 triliun. Besar kecil? Kecil besar? Besar. Baik. Kalau 1 triliun besar, dengan uang 1 triliun itu orang mau membeli jantung Anda, mau jual enggak? Enggak mau jual. Berarti jantung lebih mahal dari. Kalau dengan uang 1 triliun itu orang mau membeli lidahmu, mau jual enggak? Enggak juga. Oke. Bertukar dia mau membeli kedua bola matamu, jual enggak? Enggak jual juga. Kok nggak jual? Katanya besar tadi 1 triliun. Ya udah, kalau tidak mau jual jantung, nggak mau jual apa tadi, lidah, nggak mau jual mata, dia mau beli tulang. Dibeli tulang kita semuanya, dicopot satu-satu, dikasih 1 triliun. Mau nggak? Terus mana yang besar 1 triliun yang antum katakan besar tadi, mana dia? Atau dia ganti, nggak mau kita jual tulang, dia beli darah, disedotnya seluruh darah kita, dikasih 1 triliun. Mau enggak? Nggak mau juga. Berarti 1 triliun itu tidak besar. Mata kita lebih mahal dari 1 triliun, lisan kita lebih mahal dari 1 triliun, jantung kita apalagi, paru-paru apalagi, lidah kita lebih mahal dari 1 triliun. Permasalahannya adalah kita tak pernah menghargai mata kita, lebih mahal dari 1 triliun. Ini yang tadi saya katakan, nikmat-nikmat besar kita kerdil-kerdilkan. Nikmat-nikmat yang tak seberapa besar seperti 1 triliun tadi, itu kita besar-besarkan. Yang kita besar-besarkan pun tak punya, selamat menderita. Kenapa kita tidak kita ubah sudut pandang kita, wahai muslimin, wahai muslimat? Katakan, mataku lebih mahal daripada 10 triliun. Lisanku pun demikian, telinga pun dan pendengaran pun demikian. Kedua tanganku lebih mahal daripada 10 triliun. Kedua kakiku lebih mahal daripada 10 triliun. Jantungku lebih mahal daripada 100 triliun. Paru-paru juga demikian. Ketika itu terjadi, taulah kita bahwa kita telah membesar-besarkan nikmat yang benar-benar besar. Dan kita tidak membesarkan nikmat yang tak seberapa besar. Saya mau tanya lagi ini, mudah-mudahan udah taubat. 1 triliun nikmat besar tidak? Kenapa tertawa dan tersenyum? Secara teori mungkin kita semua sudah tahu, sudah banyak menimba ilmu, sudah banyak diajar oleh para guru. Namun kekurangan kita adalah mengamalkan apa yang kita pelajari itu.
mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru itu. Karena boleh jadi hari ini, menit ini, di masjid ini kita bicara istiqamah, pulang ke rumah berubah. Boleh jadi sekarang kita bicara mati-matian tentang istiqamah, keluar dari masjid ini sekelompok orang pergi ke restoran, duduk ngumpul, berubah udah situ. Dari cinta istiqamah di masjid menjadi cinta ghibah. Betul? Betul? Tidak mau ngaku kayaknya nih. Betul? Ngaku aja lah. Orang yang benar-benar ingin istiqamah, dia akan jaga lisannya dari aneka ragam maksiat yang mungkin akan bisa masuk ke dalam catatan amalnya melalui lisan itu. Orang yang benar-benar ingin istiqamah akan menjaga matanya dari segala maksiat yang mungkin akan masuk dalam catatan hidupnya melalui mata itu. Hal yang sama dengan telinga, hal yang sama dengan tangan dan kaki, hal yang sama dengan kulit, hal yang sama dengan hati, hal yang sama dengan hidung. Orang yang ingin istiqamah benar-benar menjaga organ-organ tubuhnya dari perbuatan maksiat. Kalau tidak ada tekad kuat meninggalkan maksiat dan amalan hebat meninggalkan maksiat, cerita istiqamah tak ada gunanya. Maka mari masing-masing kita introspeksi hati. Sekarang ini, di masjid ini, di pagi ini, di majelis ta'lim ini, masing-masing kita bertanya, benar enggak saya ingin istiqamah? Atau saya hanya ingin dengar pengajian yang judulnya istiqamah? Beda loh itu. Beda jauh. Bagaikan langit dan sumur. Bukan bumi lagi, sudah di bawah. Sumurnya artesis lagi bawah itu. 300 meter ke bawah bumi dia. Yang satunya memang ingin istiqamah, yang satunya hanya ingin mendengar kajian berjudul istiqamah. Pertanyaannya, kita yang mana satu? Kalau ingin istiqamah, ayo kita duduk, ayo kita bicara, ayo kita bertekad, ayo kita cari bagaimana caranya. Ayo kita saling bertawasi bil ma'ruf wa tawasi bil sabr. Ayo kita saling dukung, ayo kita saling nasihati, ayo kita saling bergandengan tangan mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari Al-Quran, dari sunnah, dari perkataan para ulama. Tapi kalau hanya sekedar ingin tahu teori, lebih baik tutup aja majelis ini. Saya tak ingin melanjutkan majelis ini sampai saya dapat janji dari seluruh yang hadir akan menjaga lisannya 24 jam ke depan. Berat? Berat nggak? Baru 24 jam, belum 24 tahun. Siap? Nggak siap? Nggak siap? Selesai majelis kita, udah selesai. Sampai di sini majelis kita. Tanya jawab aja kita, nggak jadi bicara istiqomah, ngapain? Mubazir cerita istiqomah kepada orang yang tak mau istiqomah. Malas cerita usaha bagi orang yang pemalas. Kerjanya duduk-duduk, nongkrong, ngopi,
main game mau jadi orang kaya. Gimana? Kalau bapak ibu ke Pekanbaru, kemudian pakai kendaraan baik mobil atau motor dari arah pasar pusat Pekanbaru menuju bandara, itu akan melewati kantor gubernur di sebelah kanan. Di depan kantor gubernur ada bundaran. Sebelum bundaran ada sebuah pelang besar, tertulis di sana, ingin sukses kerja keras. Kalimat ini menggelitik saya ketika setiap lewat di situ. Karena saya tambahkan kalimat berikutnya, ingin sukses jadi orang saleh, ingin sukses jadi orang salihah, ingin sukses mengejar surga, ingin sukses di akhirat, dekat dengan Allah Ta'ala, bertetangga dengan Rasul tercinta, kerja keras. Mungkin maksud yang meletakkan tulisan itu hanya dunia. Sukses menjadi dokter terkenal, sukses menjadi insinyur terkenal, sukses menjadi pemimpin di negeri itu, sukses menjadi manusia-manusia ternama dengan segala penghargaan dan penghargaan dan lencana di dada. Mungkin itu maksud yang menulis, wallahu a'lam. Akan tapi kalimatnya global. Bisa sukses dunia sebagaimana yang mungkin dia inginkan, atau bisa sukses akhirat seperti yang saya inginkan. Siap? Gak siap. Mendingan saya ngopi aja deh. Siap gak berjanji 24 jam ke depan gak boleh ribah dengan lisan? Siap? Tulis sekarang di buku itu, saya berjanji. Sekarang, supaya ingat janji, saya berjanji kepada Allah. Yang gak nulis, tahulah bahwa dia gak mau berjanji. Kalau yang gak bawa buku di handphone, di handphone tulis sekarang, saya berjanji dengan nama Allah. Allah Maha tahu yang antum tulis ya. Rupanya saya tidak berjanji gitu loh. Saya berjanji dengan nama Allah. 24 jam dari sekarang saya akan bertekad untuk istiqamah menjaga lisan saya dari perkara-perkara yang Allah haramkan di lisan tersebut. Sudah? Saya berjanji dengan nama Allah bahwa mulai 24 jam dari sekarang saya akan istiqamah menjaga lisan saya dari perkara-perkara yang Allah haramkan pada lisan tersebut. Sudah belum? Semoga kita semua muslim dan muslimah yang taat janji. Amin ya rabbal. Yakinlah 24 jam ke depan, artinya jam 10.15 hari esok Jumat. Jangan tunggu-tunggu jam itu ya. Wah, lepas dari janji gitu. Boleh lagi.
Sebenarnya ini adalah janji kita kepada Allah seumur hidup. Cuman kita udah lupa, karena kita berjanji untuk taat dan patuh kepada Allah di alam ruh. Pernah kita berjanji kepada Allah untuk patuh dan taat kepada Allah, namun kita tidak ingat lagi. Semua anak cucu Adam pernah Allah keluarkan dari tulang sulbi Adam, dan kemudian mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan taat dan patuh kepada Allah Rabb mereka. Dan itu terjadi di alam yang kita tidak tahu dan sudah tidak kita ingat lagi, namun Allah ingatkan di dalam Al-Quran dan Rasul ingatkan di dalam hadis. Sebenarnya perjanjian yang tadi saya buat itu perjanjian ringan, hanya 24 jam. Sementara perjanjian kita kepada Allah seumur hidup, semenjak kita balik sampai tutup mata atau sampai akal sehat sirna. Akan tetapi syaitanlah yang telah menggiring langkah kita untuk tidak istiqamah di atas ketaatan dan tidak istiqamah meninggalkan kemaksiatan. Namun paling tidak saya telah mengingatkan diri saya juga mengingatkan saudara-saudari saya pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa sering kita itu tak peduli sehingga lalai, dan akhirnya iblis dan bala tentaranya sangat gampang menipu kita. Mudah-mudahan 24 jam ke depan kita benar-benar mawas terhadap sesuatu yang sangat banyak membawa dosa kepada kita. Dia bernama lidah. Aktsaru ma yudkhilun nasan nara, al-famu wal farju. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, kata Nabi, adalah mulut dan kemaluan. Maka orang-orang yang benar-benar ingin menjaga dirinya dari neraka, benar-benar membuat benteng-benteng pertahanan di mulut dan benteng-benteng pertahanan di kemaluan. Karena dua itu, kata Rasul kita tercinta, adalah tersangka utama yang mengantarkan manusia ke neraka. Dan tentu kita tidak mau itu terjadi pada diri kita. Kalau memang tidak mau, maka buat benteng-benteng pertahanan agar lisan kita tidak gampang berbuat dosa, agar kemaluan kita tidak gampang berbuat dosa. Apa itu istiqamah? Istiqamah adalah selalu berada di atas jalan yang lurus. Selalu berada di atas jalan yang lurus, tanpa condong ke kiri atau ke kanan, dan maksud daripada istiqamah adalah mengerjakan ketaatan demi ketaatan yang zahir dan yang batin, dan meninggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan yang zahir dan batin. Definisi ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Apa itu istiqamah? Istiqamah adalah selalu berada di atas jalan yang lurus, tanpa condong ke kanan atau ke kiri atau ke kanan, terserah. Dan istiqamah itu adalah
selalu berada di atas ketaatan dan ketaatan, baik yang zahir. Zahir apa? Salat, infak, membangun masjid, berpuasa. Yang nampak ada gerakan berhaji, ada gerakan-gerakan tubuh yang jelas terlihat. Pengajian, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya yang bisa dilihat oleh mata manusia. Amal soleh itu namanya amal soleh zahir. Ada amal soleh batin, letaknya di dalam dada. Contohnya apa? Sabar, qanaah, cinta akhirat melebihi dunia, benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar ikhlas. Ini adalah tawakal, rasa takut kepada Allah. Semua itu amalan hati yang dia adalah batin, tersembunyi, tak bisa terdeteksi oleh manusia walau mereka menggunakan alat apa saja. Dan lawan-lawan dari semua yang tadi maksiat. Tidak sholat, tidak puasa wajib, tak mau ke masjid, menghardik anak yatim, memakan harta anak yatim, tak mau berhaji padahal finansial sudah memenuhi. Semua ini maksiat. Ditambah maksiat-maksiat lain, membunuh, minum khamar, berzina, melihat aurat lawan jenis, bernyanyi, berghibah, membicarakan tentang orang lain, hal yang tak disukai orang lain kita berbicara tentangnya di poin itu dia ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu bukan menyebar-nyebar aib, enggak. Bukan menyebar aib. Aib yang tertutup lalu disebar-sebar, bukan. Ghibah itu adalah sudah terjadi pada orang itu, namun kita bicarakan kepada orang lain di belakang dia, padahal dia tidak setuju kalau dia tahu dia dibicarakan. Nabi yang memberikan definisi itu. In kana fi akhika ma taqulu faqad ightabtahu. Kalau pada diri saudaramu benar-benar ada keburukan yang engkau bicarakan tentang dirinya, maka engkau sudah menggibahinya. Oleh karena itu kalau ada yang ngomong sama kita, ini bukan fitnah loh jeng, ini bukan ghibah loh jeng, ini asli loh jeng, saya lihat sendiri loh jeng. Ya itu dia ghibah itu. Kesalahan orang yang kita tahu benar-benar terjadi, lalu kita bicarakan ke orang lain. Kalau dia tahu dia sedang dibicarakan seperti itu, dia tidak rela dan tidak ridho, itu dia ghibah. Adapun ada aibnya yang tersembunyi, yang orang tidak tahu lalu kita bongkar, itu lebih besar daripada ghibah. Atau yang kedua, dia tidak melakukan hal itu, lalu kita bicarakan bahwa dia melakukannya, itu lebih besar daripada ghibah dosanya. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 112 Allah berfirman, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan.
Garis bawahi kalimat sebagaimana engkau diperintahkan. Apa maksudnya? Beristiqomahlah engkau sesuai perintah Allah. Engkau harus bagaimana istiqomahnya? Atau dalam bahasa yang lebih simpel, beristiqomahlah engkau di atas ilmu yang benar tentang istiqomah. Ayat ini menunjukkan bahwa tak ada istiqamah tanpa belajar ilmu agama yang benar. Seorang tidak bisa istiqamah kalau dia tidak mengerti ilmu yang benar yang mana. Karena boleh jadi dia merasa istiqamah padahal salah. Istiqamah mengamalkan, membaca la ilaha illallah 5.555 kali dalam satu malam di Jumat Kliwon. Misalnya disuruh oleh gurunya, ini amalkan amalan hebat. Kalau engkau amalkan amalan hebat ini, rezekimu lapang, karirmu lancar, istrimu cantik, apalagi terserahlah. Akhirnya dia amalkan amalan gurunya, istiqomah mengamalkan amalan gurunya. Dia baca dia baca la ilaha illallah 5.555 kali malam Jumat Kliwon. Setiap malam Jumat Kliwon istiqomah. Itu sudah pasti nggak sunnah itu. Karena Rasul nggak tahu Jumat Kliwon itu yang mana. Rasul nggak pernah tahu ada malam Jumat Kliwon. Yang mana yang Kliwon, yang mana yang Legi, yang mana yang apa lagi itu? Pahi apa? Ya nggak tahu Rasul. Nggak ada istilah itu di zaman Rasul. Istilah itu istilah wong Jawa. Rasul gak ngerti Jawa itu apa. Namun orang mengira la ilaha illallah itu kan kalimat bagus, kalimat mulia, seafdal kalimat. Naam, dia seafdal kalimat. Dia adalah miftahul jannah, kalimat pembuka pintu surga. Benar, itu tidak kita ragukan. Namun cara mengamalkan seperti itu tidak pernah ada dari Rasul kita tercinta. Lalu kita istiqomah mengamalkannya, berarti istiqomah tanpa ilmu. Istiqomah tanpa ilmu bukan istiqomah. Kenapa? Istiqomah itu adalah berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ada ilmunya. Ada ini harus dikerjakan, ini harus ditinggalkan. Setelah tahu kita ilmunya, ini harus dikerjakan, lalu kita kerjakan, lalu istiqomah. Setelah kita tahu ini dilarang, kita tinggalkan, lalu istiqomah. Ini dia yang namanya istiqomah. Maka poin pertama, kalau ingin istiqomah adalah istiqomahlah di atas ilmu. Berilmulah dalam beristiqomah. Kalau ingin dibalik-balik, jangan istiqomahnya orang yang tidak berilmu, asal istiqomah. Setiap Ramadan dia selalu melakukan istiqomah. Ngapain? Melakukan aktivitas di dalam kelambu, diajarkan guru, zikir tertentu, ada mandi taubat. Nggak tahu kalau di Jakarta ini ada apa tidak, nggak tahu ada. Di kampung ana ada. Di kampung antum ada nggak? Kalau sudah datang Ramadan itu ada dibuat kelambu-kelambu. Dalam kelambu itu terkotak-kotak, satu kelambu satu murid. Itu mulai itu malam 11 Ramadan sudah mulai masuk kelambu. Ini zikirnya kata gurunya, ini zikirnya kata gurunya, zikirkan. Di malam-malam tertentu dipanggil, suruh mandi.
dengan air yang sudah dizikirkan Pak Guru. Itu disebut dengan mandi taubat. Dengan itu berguguran dosa-dosanya karena sudah mandi taubat. Ini sebagian amalan kaum sufi yang beredar di tengah manusia, dan di salah satu di berbagai negeri di Indonesia ini diamalkan orang. Padahal yang ada adalah i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid 10 Ramadan yang terakhir dengan niat beribadah kepada Allah Ta'ala, menjauhi kehidupan dunia. Yang ada 10 terakhir Ramadan. Boleh laki-laki dan wanita beriktikaf di masjid, karena Rasul dan istri-istrinya beriktikaf di masjid. Setelah Rasul SAW meninggal, para istri Rasul Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna wa ardhahunna tetap beriktikaf di masjid walau Rasul sudah wafat. Itu ada ibadah yang bernama i'tikaf di masjid, tapi nggak perlu harus dalam kelambu. Namun tidak ada zikir-zikir spesial, tak ada yang namanya mandi taubat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Intinya adalah yang pertama, kalau ingin istiqamahlah di atas ilmu yang hak. Karena boleh jadi ada orang mengatakan ini adalah hal yang Allah cintai, padahal Allah tidak cinta. Ini adalah hal yang Allah murkai, padahal Allah tidak murka. Maka beristiqamah di atas hal tersebut bukanlah istiqamah. Kan para suami banyak di berbagai wilayah di Indonesia ini, kalau istrinya sudah hamil, dia istiqomah tuh, tidak mau membunuh binatang. Kenapa? Larangan. Sehingga apapun jenis hewan nggak mau dia membunuhnya. Sembelih hewan, sembelih ayam pun tidak mau, sembelih kambing pun tidak mau. Kalau ada nyamuk lewat, diusir dengan penuh adab. Karena katanya kalau kita patahkan kaki ayam, patah kaki anak kita. Itu bukan istiqomah. Itu namanya khurafat. Keyakinan-keyakinan yang tidak ada di dalam syariat Islam dalil yang menguatkannya, namun sudah kadang menjadi keyakinan di tengah masyarakat luas. Namanya yang seperti itu khurafatun. Dan Muhammadiyah termasuk organisasi yang dari dahulu kala rajin menyerang khurafat. Walau sekarang sudah mulai melemah, tapi dahulu kala terkenal dai-dai Muhammadiyah itu dai yang anti syirik, anti khurafat, anti bid'ah. Sehingga ketika kita menyampaikan dakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus salih, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tabi'in dan atba'u tabi'in rahimahumullah, dan bertemu dengan tetua-tetua Muhammadiyah, mereka mengatakan yang kalian sampaikan inilah dulu kaji atau pengajian kami dengan guru-guru kami. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Maka kalau ingin istiqamahlah di atas ilmu. Artinya apa? Berilmulah. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Kalau Allah suruh kerjakan, lalu kita kerjakan dan istiqamah,
maka itulah dia istiqamah. Kalau Allah suruh tinggalkan, lalu kita tinggalkan dan istiqamah, maka itulah dia istiqamah. Contoh, ibu-ibu tadi sudah janji istiqamah menjaga lisan dari berbuat maksiat 24 jam. Sebenarnya seumur hidup itu sebenarnya. Tapi cobalah latihan 24 jam. Saya hanya ingin membangkitkan rasa yang mungkin selama ini sudah mulai hilang dan sirna, sudah mulai kurang perhatian, bahwa kita punya kewajiban mengawal lisan kita untuk tidak berbuat maksiat seumur hidup. Kita wajib membuat benteng-benteng pertahanan di lisan agar iblis dan bala tentaranya tidak menjadikan lisan kita itu sesuatu yang berbuat maksiat. Mudah-mudahan kalau rasa itu tampil 24 jam berikutnya, maka jaga terus dia sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Karena sifat orang sekarang hidup banyak lalai, tahu tapi bagaikan tak tahu, sudah berilmu tapi bagaikan belum pernah belajar menimba ilmu, sudah tahu teori tapi bagaikan orang yang tak mengerti, alias cuek, bebek. Kalau cuek urusan dunia paling miskin. Namun kalau cuek soal dosa, neraka. Mana lebih parah? Miskin di dunia atau neraka? Neraka lebih parah, pasti. Namun orang tidak mau cuek soal harta dunia, namun cuek soal neraka. Kalau yang melakukannya orang di luar agama Islam, kita nggak peduli. Namun kita peduli kalau yang melakukannya umat Islam. Apalagi umat Islam yang sudah rajin pergi pengajian, umat Islam yang sudah berkoar-koar ke sana kemari, kami pengikut para sahabat, kami berusaha mengikuti Rasulullah. Rasulullah nggak begitu. Kenapa Anda begitu? Para sahabat tak begitu. Kenapa kita begitu? Sudah benar secara teori, salah dalam amalan sehari-hari. Sudah benar secara ilmu, namun tak benar dalam pengamalan ilmu itu. Oleh karena itu, di akhir-akhir kajian-kajian ini di berbagai daerah, saya selalu menanamkan soal mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu. Kenapa? Kita itu kurang praktek, bukan kurang teori. Kita itu kurang amal, bukan kurang ilmu. Soal ilmu mah, Masya Allah, tabarakallah. Saking banyak ilmunya, kerjaannya itu membantah di media sosial. Itu kebanyakan ilmu itu. Giliran orang berterima kasih, terima kasih ya ustazah, maaf saya bukan ustazah gitu. Tapi kerjaannya bantah terus. Taib, hal yang penting berikutnya soal istiqamah adalah jangan fahami istiqamah itu adalah tak pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Karena tak pernah terjerumus ke dalam kesalahan bukanlah istiqamah ala manusia, tapi itu istiqamah ala malaikat. Hanya para malaikat yang bisa istiqamah tanpa berbuat salah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6.
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar aturan Allah atas seluruh yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka untuk mengerjakannya. Itulah para malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka beribadah kepada Allah siang dan malam, tak ada rasa lelahnya, tak ada capeknya, tak ada bosan-bosannya. Adapun istiqamah ala insan, ala manusia, dan kitalah manusia itu, takkan mungkin istiqamah itu tanpa ada kesalahan. Itu takkan mungkin. Pasti ada kesalahan. Maka kalau kita sudah berjalan untuk istiqamah lalu kemudian jatuh, jangan kemudian wah saya gagal nih, saya jatuh, ya udah jatuh ajalah terus. Enggak. Kalau Anda jatuh dari istiqamah, bangkit lagi, istiqamah lagi, akan jatuh lagi, bangkit lagi, istiqamah lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, istiqamah lagi, jatuh lagi. Makin rajin seperti itu, makin panjang istiqamahnya, makin jarang jatuhnya. Kenapa? Makin pintar istiqamah. Maka istiqamahnya orang yang beriman mirip anak kecil lagi belajar berjalan. Dapat 3 langkah jatuh, belajar lagi, dapat 5 langkah jatuh, belajar lagi, bangkit lagi, belajar lagi, dapat 7 langkah jatuh, bangkit lagi, belajar lagi, dapat 12 langkah jatuh. Seperti itu. Ini bagi orang yang mau istiqamah dan berjuang untuk istiqamah. Bagi orang yang tak mau istiqamah, jatuh terus. Kenapa? Memang tak mau istiqamah. Allah menyuruh kita memilih, mau istiqamah atau tidak istiqamah. Pilihan di tangan kita, kejadiannya di tangan Allah. Namun kita disuruh memilih. Poin yang ketiga, di poin yang kedua ini ada firman Allah di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-6. Di akhir ayat yang ke-6 Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka istiqamahlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Kenapa setelah istiqamah Allah suruh memohon ampun? Kenapa setelah istiqamah Allah suruh istighfar? Karena tak mungkin istiqamah itu lulus terus, berhasil terus sampai mati. Tidak mungkin. Kalau ada seorang ustadz, seorang da'i memotivasi kita untuk istiqamah dengan mengatakan, orang mukmin itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini, lusa harus lebih baik daripada esok, esok lusa harus lebih baik daripada lusa. Pernah dengar kalimat-kalimat seperti ini? Ini kalimat batil. Kenapa? Kalau ada orang seperti itu, berarti dia bukan manusia. Dia sudah jenis apa? Malaikat. Jadi kalau suatu saat bertemu ustadz yang ngajak seperti itu, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini, begitu terus kita usahakan sampai mati. Tanyakan kepada dia satu pertanyaan titipan saya, Ustadz udah bisa begitu belum? Dengar jawabannya. Kalau dia jawab sudah bisa, saya pastikan dia berdusta. Kalau dia jawab belum, katakan lakukan dulu Ustadz baru ajarkan.
manusia. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', seluruh bani Adam adalah orang yang berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Jadi istiqamah salah, bangkit lagi, istiqamah lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, istiqamah lagi, jatuh lagi. Kalau kita 1 tahun istiqamah, jatuh satu pekan, lalu bangkit lagi istiqamah 1 tahun lagi, maka insya Allah kemungkinan besar wafat husnul khotimah lebih tinggi daripada wafat su'ul khotimah. Karena 1 tahun istiqamahnya, 1 pekan jatuhnya. Wallahu a'lam. Berikutnya yang ke-3 tentang istiqamah. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa istiqamah adalah menjalankan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, mana yang lebih berat? Istiqamah menjalankan ketaatan atau istiqamah meninggalkan kemaksiatan? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Meninggalkan kemaksiatan? Salah. Istiqamah yang paling berat adalah istiqamah menjalankan ketaatan, bukan istiqamah meninggalkan kemaksiatan. Sepertinya yang jawab tadi tak belajar istiqamah ini, belum mulai dalam dunia istiqamah kayaknya, hanya kayaknya. Anak nggak berani nuding, mungkin benar mungkin salah. Orang yang belajar istiqamah, dia tahu istiqamah di atas ketaatan lebih berat daripada istiqamah meninggalkan kemaksiatan. Dan begitu yang dikatakan oleh para ulama tentang meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan kewajiban. Kenapa? Karena meninggalkan kemaksiatan tinggal tidak mengerjakan, urusan selesai. Namanya juga meninggalkan, tak berbuat seperti itu. Hanya ada satu usaha, hanya ada satu kegiatan, hanya ada satu effort, yaitu tak mengerjakan. Adapun melaksanakan ketaatan ada 2. Tekad untuk mengerjakannya, setelah mengerjakan menjaganya untuk berketerusan. Akhirnya istiqamah menjalankan ketaatan akan jauh lebih berat daripada istiqamah meninggalkan maksiat. Percaya tak percaya, silahkan nanti malam sebelum tidur ambil buku, pena. Ketika kita buka buku kosong, buku tulis kosong, ada sebelah kiri sebelah kanan. Sebelah kanan tulis ibadah-ibadah yang saya istiqamah menjalankannya. Sebelah kiri tulis maksiat-maksiat yang saya telah istiqamah meninggalkannya. Tulis sendiri, jujur kepada diri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang kiri lebih banyak daripada yang kanan. Saya yakin poin yang di kiri, yaitu maksiat yang sudah tidak lagi dikerjakan, itu lebih banyak daripada ibadah yang selalu dikerjakan. Maksiat yang selalu ditinggalkan jauh lebih banyak daripada ibadah yang selalu dikerjakan. Ini bukti bahwa meninggalkan maksiat dan istiqamah meninggalkan maksiat lebih ringan daripada melaksanakan ibadah. Dan yang terakhir, berdoalah kepada Allah. Semua yang kita lakukan itu hanya usaha, Allah yang menentukan. Dan ketika para ulama bicara istiqamah, bicara sebab-sebab istiqamah, di antaranya rajin baca Quran, tadabbur Al-Quran, mencari orang-orang saleh, menimba ilmu, bertanya kepada ahli ilmu, bertetangga dengan tetangga-tetangga yang baik, berusaha mencari rezeki yang halal, jangan makan harta yang haram,
karena harta yang haram akan gampang membawa kita kepada kemaksiatan. Menahan hawa nafsu, dan rajin berpuasa untuk menahan hawa, dan semua itu adalah sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada istiqamah. Dan setelah kita lakukan sebab-sebab itu sebagai ikhtiar manusia, Allah lah penentu segala-galanya, maka jangan lupa menengadah kepadanya dan minta taufik darinya. Semoga ini bermanfaat. Saya ingatkan lagi, kita sudah berjanji, jangan lupa janji itu. Semua kita sampai besok jam 10 lewat 5 terikat, lewat 15 terikat dengan janji. Dan salah satu bukti orang yang beriman adalah orang yang menepati janji. Dan besok jam 10 lewat 11 lewat 30, 15 menit setelah janji itu lunas, yang punya nomor saya tolong WA, saya sukses Ustaz. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga apa yang bisa kita sampaikan tadi secara materi bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.